Sama gua. Oke teman-teman, kembali lagi sama saya Bara di channel Bara Bicara. Kali ini ya kita mau bahas perbedaan antar generasi ke generasi. Kita tahu bahwa generasi Z itu adalah terkenal dengan yang namanya generasi mental tempe. Generasi yang sangat suka healing, dikit-dikit jalan-jalan, dikit-dikit cari makan kulineran. Lalu kenapa kok disebut kayak gitu? Oke, kita bahas satu-satu ya, dari yang mulai generasi yang paling tua dulu, yang saat ini masih hidup ya, generasi mbah-mbah kita, kakek nenek kita, yaitu generasi boomer ya. Generasi boomer itu lahir pada saat kemerdekaan. Generasi boomer itu ada dimulai pada saat kemerdekaan sampai 1960-an, tepatnya 65-an. Mereka itu ada ketika pasca perang ya Pak ya. Jadi pasca perang itu ada lonjakan populasi karena mereka orang tuanya boomer, maksudnya itu menata kehidupan, menata lingkungan mereka, menata struktur pemerintahan yang sudah porak-poranda akibat penjajahan dulu. Nah, mereka itu lebih fokus ke penataan lingkungan dan kenegaraan. Nah, boomer itu mereka itu punya pola pikir sangat kerja keras ya. Jadi mbah-mbah kita itu sangat suka kerja keras. Kerja keras itu mempengaruhi kesuksesan. Karena pada saat itu, bayangin aja, pada saat kemerdekaan sudah terjadi, itu cari kerja itu masih susah ya, karena apa-apa masih perlu ditata lagi negaranya. Kalau punya pekerjaan ya, gen boomer itu mereka itu akan sangat bangga, apalagi mereka itu bekerja di satu instansi, dalam tanda kutip ini pegawai negeri ya Pak ya. Jadi mereka akan sangat bangga bekerja di sana, sampai-sampai mereka itu bekerja sampai pensiun. Oke Pak, jadi pola pikir mereka itu kayak gitu ya, karena saat itu memang cari kerja itu sangat susah ya, sangat susah. Mau jualan online shop juga belum ada komputer, belum ada internet ya, jualan apa-apa itu juga susah karena pendapatan mereka itu sangat sedikit. Lalu kebiasaan hidup mereka itu adalah hidup sangat-sangat berhemat. Bagi kita itu mereka hidup hemat ya, karena apa? Untuk mendapatkan uang yaitu mereka harus sangat bekerja ekstra keras. Mungkin hiburan mereka itu adalah nongkrong di rumah tetangga yang agak-agak kaya gitu, sambil dengerin radio. Itu aja udah enak banget itu, dengerin radio sambil ditemenin cemilan. Wah, itu udah kalangan menengah ke atas itu kalau generasi boomer pada saat itu. Boomer itu kalau mereka kaya ya, mereka itu lemparin aset kekayaan mereka itu sama kebanyakan tanah ya. Mereka aset yang mereka sangat mbah-mbah kita itu yang sangat mereka sukai itu, mereka memiliki aset tanah, lalu perhiasan ya. Karena pada saat itu
untuk nabung di bank, didepositkan di properti-propertikan, itu juga masih belum ada ya. Jadi aset keras mereka itu adalah tanah ya. Kalau mereka punya uang, ada tanah 100 hektar gitu, ada tanah 1 hektar aja, nah, mereka bisa beli, pasti akan mereka beli ya. Lalu generasi yang selanjutnya ini ada generasi X ya. Generasi X ini adalah generasi kalau saya bilang itu yang lahir itu orang tua mereka itu orang tuanya gen boomer juga bisa, atau adiknya boomer, atau anaknya boomer kalau boomer itu nikah muda ya. Ini terjadi, mereka itu lahir tahun 1960-an sampai awal 1980-an ya. Mereka itu hidup dan remaja pada saat peralihan dari masa manual. Jadi orang tua mereka itu boomer, mereka hidup di masa-masa manual ya, belum ada teknologi. Jadi boomer itu kalau sekarang itu kira-kira masih berapa persen ya, kira-kira 5%-an lah yang hidup masihan. Mbah-mbah kita itu kalau sekarang umur 80-an ke atas itu masih 4-5%-an. Nah itu mereka itu hidup di era manual, belum ada era digital, itu belum ada. Bahkan HP yang Nokia itu aja belum ada. Nah kalau generasi X yang lahir 80-an, 70-an, 80-an, itu mereka itu terjadi pada masa peralihan dari masa manual, masa kerja keras ke era digital. Era yang sudah mikir, melek teknologi, itu masa mereka. Ya, pola pikir mereka itu biasanya mandiri, karena generasi X itu pasti juga saudaranya banyak, 5, 6, 7. Bahkan ibu saya itu juga Gen X, termasuk Gen X juga. Jadi mereka itu bapak itu Gen Boomer, bapak saya, dan ibu saya itu Gen X. Jadi mereka itu hidupnya mandiri banget guys, mandiri sekali. Terus dalam menentukan pekerjaan mereka juga pilih-pilih. Kalau Gen X itu agak pilih-pilih pekerjaan karena pola pikir mereka yang sudah terpengaruhi sama yang namanya pengetahuan dan teknologi. Mereka juga sering berganti karir karena masa peralihan digital yang menuntun ya mereka pada pekerjaan yang tidak banyak membutuhkan menguras tenaga ya, tidak banyak menguras tenaga. Jadi kalau ada yang lebih efisien, mereka akan mungkin memilih pekerjaan tersebut karena mereka lebih loyal pada pekerjaan itu. Jadi kalau ada pekerjaan yang lebih baik, kenapa enggak gitu ya. Jadi pola pikir mereka itu sorry to say ya, sama pekerjaan yang berat sekali. Mereka itu bekerja keras, tapi kalau suruh kerja berat kayak boomer, itu mungkin mereka ya nggak akan sekuat boomer kayak gitu. Oke ya, lalu kebiasaan hidup Gen X itu adalah mereka sangat hati-hati dalam mengelola keuangan, karena mereka juga merasakan ya, sangat merasakan betapa susahnya orang-orang tua mereka dalam mencari keuangan, dalam mencari finansial dulu ya. Jadi mereka sangat melek untuk
berhemat juga, mirip-mirip sama Gen Boomer ya, karena mereka itu hidup pada masa krisis ya, dan tidak ada kepastian hidup. Mereka itu hidup, kalau nggak salah itu ada krisis yang 98 itu mereka udah dewasa ya, terus ada krisis 2008, terus ada krisis ini 2020, ini juga krisis karena pandemi ini sekarang juga krisis. Nah, mereka itu sangat berhati-hati sekali dalam mengelola keuangan ya. Tapi di sisi lain mereka juga sangat suka spend uang ke hal-hal yang mungkin mereka bisa menunjang kualitas diri mereka ya. Contohnya seperti mereka itu suka beli barang-barang branded ya, suka beli mobil, suka beli kemewahan-kemewahan lain yang menurut mereka itu sangat menunjang kualitas diri mereka ya. Terus juga orang yang punya hobi itu yang pertama, yang sekarang, yang masih hidup sekarang ini, Gen X itu juga sudah mengenal hobi ya. Mereka juga punya hobi yang bermacam-macam karena mereka hidup di masa peralihan, Pak. Mereka hidup di masa peralihan, jadi mereka juga punya hobi yang macam-macam ya. Mereka suka reunian, mereka suka bersepeda, jogging, itu banyak juga Gen X yang suka hobi. Terus Gen X itu suka aset. Untuk kehidupan mereka itu suka menyukai aset yang namanya emas ya. Mereka suka menyimpan emas ya. Emas itu kebanyakan dibeli oleh Gen X karena mereka tahu emas adalah penyimpan harta yang paling berharga. Lalu ada properti ya, paling banyak itu juga Gen X membeli perumahan-perumahan. Kalau ada perumahan yang dijual kayak itu, kalau ada perumahan yang baru buka, itu pasti Gen X itu kalau suka mereka pasti akan memburu properti seperti itu. Lalu tidak lupa mereka juga suka menabung, didepositkan ya, karena mereka percaya bunga deposit dan bunga utang itu mereka juga sangat percaya sama itu ya. Lalu kita beranjak ke generasi milenial ya. Generasi milenial ini adalah, saya juga termasuk generasi milenial ya, yang lahir pada tahun 1980-an, 83, 84, 85 ya, sampai 1996, 97. Nah, itu saya itu berkembang ya, hidup di era teknologi yang berkembang pesat, era remaja yang sudah mengenal sosial media sebagai kebutuhan dan sebagai hiburan ya. Pola pikir saya itu adalah pekerjaan sama dengan gaya hidup ya. Gen milenial itu menyukai pekerjaan yang menunjang gaya hidup mereka. Contohnya bisnis F&B, bisnis online shop, afiliator. Nah, itu banyak, itu milenial pelakunya. Online shop itu banyak sekali ownernya yang milenial itu ya. Terus mereka juga sangat suka, nggak sangat suka sih, suka aja ya, gonta-ganti karir ya. Kalau karir mereka bekerja di perusahaan yang agak kurang mendukung mereka untuk maju ya, mereka nggak segan-segan untuk ganti pekerjaan ya, karena mereka tidak mau terikat dan prioritasnya itu adalah hidup yang sangat seimbang, tidak mau tertekan
terlalu berat oleh pekerjaan yang mereka jalani ya. Milenial itu hidup di era banjirnya informasi, jadi dia itu menjadi orang yang paling kritis. Kalau misal saya itu ada buka usaha atau toko, customer saya itu yang paling kritis itu adalah milenial, karena milenial itu hidup, mereka berkembang di era teknologi, informasi, dan komunikasi. Mereka hidup banjir pengetahuan ya. Milenial juga suka healing dan menganggap bahwa liburan itu adalah obat galau mereka ya. Jadi generasi milenial itu juga suka yang namanya hidup berimbang, healing, seperti itu ya. Terus aset-aset untuk mempertahankan kekayaan, menunjang karir mereka, itu adalah emas juga. Salah satu yang mereka sukai itu adalah emas, karena mereka menganggap emas itu adalah nilai berharga yang tidak akan lekang oleh waktu ya, bisa mempertahankan kekayaan emas itu. Terus milenial itu kebanyakan juga melemparkan harta kekayaan mereka, duit mereka ya, ngelemparin duit mereka itu kepada saham. Terus generasi milenial itu juga suka trading juga. Itu Indra Kents itu kalau kita lihat itu juga pelanggannya itu generasi milenial yang banyak, yang terjebak sama trading abal-abal Andra ala Indra Kents itu ya. Terus kripto juga masuk milenial. Terus properti, yang terakhir properti. Nah, ini properti ini bagi milenial seperti aset juga, terus bisa jadi kebutuhan juga. Jadi perumahan-perumahan itu milenial juga banyak membeli perumahan-perumahan. Jadi milenial itu sekarang kan yang menguasai ekonomi itu adalah generasi milenial sekarang. Terus lanjut lagi, kita masuk ke generasi Z. Generasi Z ini adalah kelompok yang lahir antara pertengahan akhir ya, bukan pertengahan hingga akhir ya, tahun 99, 2000-an sampai 2009, 2010-an ya. Mereka ini adalah generasi pertama yang tumbuh lahir dengan teknologi sejak usia dini. Jadi Gen Z ini bisa dibilang generasi digital ya. Mereka ini sangat dekat sekali dengan teknologi, terutama internet, smartphone, dan juga medsos ya. Mereka tidak hanya menggunakan teknologi untuk hiburan, tetapi juga untuk pendidikan, komunikasi, dan mencari informasi. Bagi mereka itu teknologi itu bukan sekedar hiburan aja seperti yang dilakukan milenial, Gen X, dan Gen Boomer ya. Mereka itu, Gen Z itu menganggap teknologi itu sebagai sarana informasi, sarana mencari informasi, tutorial itu banyak itu yang mencari Gen Z itu. Platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, Twitter menjadi bagian besar dalam kehidupan sosial mereka. Generasi ini mengembangkan identitas digital melalui media sosial, dan banyak yang memulai menghasilkan uang sebagai konten kreator.
Jadi mereka itu banyak sekali juga ya Gen Z itu yang bekerja sebagai konten kreator, afiliator, TikTok, joget-joget ya. Gen Z itu sangat suka kerja di bisnis, istilahnya dunia maya itu banyak juga ya. Mereka sangat suka. Terus kehidupan dan pendidikan dan karir mereka, Gen Z sangat melek ya teknologi dan cenderung mencari cara belajar secara lebih interaktif. Mereka juga sering manfaatin platform seperti YouTube dan aplikasi belajar lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan mempelajari keterampilan baru. Terus gaya hidup Gen Z itu juga dipengaruhi oleh teknologi karena banjirnya informasi dari medsos itu. Gen Z itu suka liburan, healing ala apaan? Ala sosial media. Mereka suka ke gunung ya, suka ke pantai. Terus Gen Z itu adalah, mohon maaf ini, Gen Z ini generasi yang sangat suka hidup dengan keseimbangan mental health. Kalau bicara soal mental health ini, Gen Z ini adalah nomor satu ini. Gen Z ini Gen Z lebih terbuka untuk membicarakan masalah kesehatan mental dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka sangat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental ya, dan tidak segan untuk mencari bantuan terapi, konseling, atau aplikasi kesehatan mental. Namun dalam beberapa laporan mereka juga menunjukkan bahwa mereka menghadapi tekanan dan stres yang lebih tinggi. Sebagian disebabkan oleh paparan sosial media, tekanan akademis, serta ketidakpastian masa depan. Karena Gen Z ini juga kalau bisa dibilang masa Gen Z yang remaja ini, remaja menuju dewasa ini, mereka dihadapkan oleh beberapa krisis ya. Krisis 2008 itu, krisis global, terus krisis pandemi ini itu sangat menyerang tekanan mental pada Gen Z ya. Apalagi mereka ini hidup di zaman teknologi yang sangat canggih. Ibaratnya mereka mau cari makan, mereka tinggal mencet HP ya, amit-amit mereka mau cari makan keluar, mereka tinggal mencet HP aja lewat aplikasi Gojek ya, ini saya sebutkan aja, Gojek, GrabFood, itu Shopee Food, seperti itu. Nah, amit-amit mereka mau keluar, tinggal pesen aja, mereka makanannya udah datang. Mereka hidup di era yang serba enak ya, serba enak, nggak susah banget, nggak susah-susah mereka untuk berusaha, berjuang untuk mencari apa yang mereka dapatkan. Mereka seperti itu ya, jadi itu yang membuat mereka gampang terkena stres dan tekanan mental. Terus apa aset yang digemari oleh Gen Z ya? Apaan aset yang digemari oleh Gen Z? Aset yang digemari oleh Gen Z adalah, nah yang pertama ini sering Gen Z gemari ini adalah aplikasi trading juga ya. Jadi yang suka ketipu-tipu sama trading abal-abal itu juga Gen Z. Terus kripto
Mereka itu sangat sekali, pokoknya mereka itu asetnya serba digital sekarang. Saham, trading, kripto, itu aset-aset yang sangat mereka percayai ya. Kalau tanah itu nggak terlalu mereka senangi, karena apa? Tanah sekarang juga harganya mahal ya. Jadi mereka itu nggak mengharapkan tanah, mereka itu mengharapkan syukur-syukur kalau mereka itu tanah, syukur-syukur kalau mereka, orang tua mereka yang sebelumnya sudah memiliki tanah, mungkin mereka akan bangun rumah kecil ya di tanah orang tua mereka. Nah, kalau Gen Z itu sukanya trading ala digital seperti itu. Nah, jadi itu tadi yang melatar belakangi perbedaan pandangan antara generasi ke generasi lain ya. Jadi kalau Gen Boomer dan Gen X itu agak-agak mirip karena mereka hidup di era manual, sementara milenial dan Gen Z itu hidup di era perubahan teknologi yang sangat cepat dan sangat signifikan. Disclaimer ya, ini adalah konten teori yang saya bicarakan, tapi juga yang saya sampaikan tadi adalah fakta di lapangan bahwa kehidupan generasi yang saya bicarakan tadi dari Boomer sampai Gen Z itu saya ambil fakta di lapangan juga. Disclaimer, kalau saya salah tolong kalian komentar, koreksi kalau saya salah ya, karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oke, semoga konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe ya channel saya Bara Bicara. TikTok juga follow di channel Bara Bicara juga. Instagram juga milik pribadi saya, bara_vino_widodo. Lalu di Facebook saya, nama saya sendiri, Fuguh Ari Widodo. See you next time.